Halimah, ngapain kamu di situ? Kamu Aku bukan Halimah. Aku Rosma. Tidak akan membiarkanmu dan tidak akan mengampunimu atas perbuatan kamu pada cucu dan anakku. Aku akan membalaskan perbuatan anakku. Wah, Pak, ini udah nggak mau nyala lagi, Pak. Mana? Kalian mencari saya. Aduh, asli. Jangan harap kalian akan bisa mengurungkan niat saya. Pergi kalian! Pergi! Aduh, Pak, kok jadi keras begitu, Pak? Ampun, Ingat! tolong! Aduh, jangan bunuh saya! Tolong saya! Tolong! Ampun! Ampun, Halimah! Bajingan kamu keluar! Pak Ustadz, dia sudah mulai kerasukan, Pak Ustadz. Lakukan sesuatu, Pak Ustadz. Mari kita bacakan ayat-ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu harus mati, Gon. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus mati! Kamu harus menerima kesepakatannya! Kohar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kohar meninggal dalam keadaan mengenaskan. Mungkin ini adalah ganjaran atas kezaliman yang dia lakukan di dunia. Mudah-mudahan Allah mau mengampuni segala dosa-dosanya. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wawa, yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambut. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Ini berapa bang? Barennya berapa? 500. Ini bang, yang ini ya bang ya? 1000. Yang ini? 1000. Bu. Ada Bang Markum. Pasti bakalan ada yang diusir lagi nih. Pasti. Awas, kucing! Dia mampus lo. Mau apa lu nyamperin gua? Hah? Mau minta ganti rugi? Jangan harap gua bakal dapat ngeluarin duit, ha? Bang Markum,
Abang nggak usah pikirin kita. Saya cuma mau Bang Markum berhenti dan menguburkan kucing yang sudah Bang Markum lindas. Gue mesti ngubur kucing itu? Kejajaran lo. Emang gue kagak ada kerjaan? Urusan bisnis gue jauh lebih penting daripada gue ngubur ini kucing yang udah jadi bangke. Tahu lo? Astagfirullahaladzim. Bang Markum nggak takut. Setiap perbuatan pasti akan ada ganjarannya. Ngomong member. Terus kalau gue kagak mau, lu berdua mau apa? Hah? Mau apa? Mau ribut? Orang-orang susah. Gue kasih tahu sama lu ya. Gue nih juragan Markum. Markum, orang yang punya 1000 pintu rumah kontrakan. Jadi gue kagak ada waktu buat ngobrol sama orang yang bekas kena penyakit lemot kayak lu. Apalagi sama banci kaleng model begini nih. Tak gue sunatin lu. Jangan macem-macem ya sama gue. Diam di situ lu. Jangan. Iya juragan. Setan lu. Assalamualaikum, Bang. Apa kabar, Bang? Hah? Jangan banyak basa-basi lo. Bilang aja lu kagak mau bayar duit kontrakan. Iya kan? Kagak. Pokoknya lu mesti bayar duit kontrakan sekarang juga. Hah? Maaf, Bang. Saya minta waktu sampai besok lusa. Soalnya ayah kan belum gajian, Bang. Iya, Bang. Terserah. Pokoknya gue datang ke sini butuh duit. Duit bukannya maaf. Lu tahu nggak? Ngajar. Pokoknya hari ini lu mesti bayar. Kalau kagak, lu semua gua usir. Cepet bayar. Ayo cepet bayar! Setan lu! Tolong! Jangan keluar anak-anak saya mau taruh di mana? Terserah! Lu mau tinggal di kolong jembatan kek? Biar mampus sekalian lu! Keluar! 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 Tinggalin rumah gua sekarang! Setan lu pada! Keluar! 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 Keluar lu! Keluar! Kurang ajar! Lu tahu siapa gua lu? Setan lu! Kok bapak-bapak sama ibu-ibu diam semua? Melihat tetangga kita sedang dizolimi? Loh, Narema yuk, jangan yuk. Dulu kita pernah melawan, tapi habis digebukin. Si Markum itu kejamnya melebihi company yuk. Dia pintar main belakang, tapi tidak ada yang benar yuk. Ya sudah, kalau sampean sayang sama orang tua, mendingan cari selamat. Ayo moleh yuk, moleh. Yuk, yakin yuk. Pergi! Pergi dari sini! Pergi! Pergi! Kurang ajar! Bang Markum, bukan begitu caranya mengusir orang. Dia bukan binatang. Dia juga manusia yang punya harkat dan harga diri. Lu lagi? Mau apa lu? Hah? Mau ikut campur urusan orang aja? Ini rumah kontrakan gua. Siapa yang kontrak di sini mesti ikut aturan gua. Apa? Apa lu lihat-lihat? Lu pikir gua topeng monyet? Ini pelajaran buat lu. Siapa yang nunggak kontrakan, nasibnya akan sama sama orang itu. Dengar? Kereta api lu sekalian lu. Kelindes tronton. Doain lu biar naiknya nggak keterima. Ya. Udah. Aduh. Ngapa jadi ngedadak hujan? Ya elah, nih kuda pakai berhenti lagi. Mungkin suruh jalan dong, pecut tuh kuda. Aduh, Gan, ini kuda kalau dipecut nggak bakal mau jalan. Dia takut kali. Emang seumur-umur nih kuda kalau narik kagak pernah ngeliat hujan sama geledek tengah hari bolong kayak gini nih. Aduh, Gan, jangan-jangan ini si Boti punya firasat jelek. Jangan banyak bacot lu. Lu gua bayar buat jadi tukang sado, bukan nasihatin gue. Setan lu. Jangan bacot tuh kuda. Kuda! Kuda jalan! Jalan lu! Aneh kagak tega, Gan. Nih anak yatim nih, anak yatim. Kuda jalan! Jalan! Aduh! Goblok! Oh, jangan pakai teriak-teriak dong, Gan. Pengang nih, pengang. Kuping aneh, pengang. Kuda jalan! Jalan! Gan. Lu jalan. Gan. Kuda jalan! Kuda!
kecelakaan kita tolongin yuk. Lu nggak usah kira aja motor sini ya, nggak usah kengkut. Hujan, suruhin motor, gembel ah. Apa? Bener, Ayah ngelihat dengan mata kepala sendiri. Si Markum menggepar-gepar, kayak kucing habis digiles. Matanya melotot, kayaknya nih meninggalnya susah banget. Ada apa ya? Kok mereka serius sekali, Pak? Bukan tentang Cantika dan Lela, Pak? Kok kamu bisa bicara ke arah sana? Saya masih merasa bersalah, Pak. Padahal saya tidak punya niat buruk pada Lela. Apalagi untuk menyakiti hatinya. Saya hanya tidak mau melihat Lela itu sakit hati lebih lama, menipu diri. Kasihan. Lela itu kan gadis yang sangat baik. Lastri. Kamu ngomongnya kok ngelantur begitu? Kamu bertanya soal anak-anak di depan. Kok malah ngomongin tentang Laila? Ayo, kita lihat saja ke depan. Markum meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepalanya hampir pecah, diinjek sama kuda. Ya mampus lo. Mau apa lu nyamperin gua? Hah? Mau minta ganti rugi? Jangan harap gua bakal dapat ngeluarin duit, ha? Bang Markum, Abang nggak usah pikirin kita. Saya cuma mau Bang Markum berhenti dan menguburkan kucing yang sudah Bang Markum lindas. Gue mesti ngubur kucing itu? Kejajaran lo. Emang gua kagak ada kerjaan? Urusan bisnis gue jauh lebih penting daripada gue ngubur ini kucing yang udah jadi bangke. Tahu lo? Bang, kok hujannya berhenti tiba-tiba? Iya, Bang. Bang Markum kepalanya pecah, terus mukanya berdarah-darah. Pokoknya serem deh, Bang. Ada apa tuh ini? Kalian kelihatannya begitu tegang. Kenapa dengan Pak Markum? Pak Markum diinjek kuda, mayatnya sekarang ada di tengah jalan. Belum ada yang berani nolongin gara-gara takut kena sial. Laluan. Bukan begitu caranya memperlakukan jenazah. Itu namanya tidak manusiawi. Ayo, kita lihat ke sana. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Udah maju bantuin dong, gimana sih ya? Warga, ente kenapa diam aja? Bantuin dong, supaya jenazah Bang Markum bisa kita angkut. Rasain lo, biar mampus kalian lo. Ayo deh, mati juga kan lo. Hei orang jahat, ayo bangun. Mati kita semua. Ayo bangun. Manusia seperti ini biarin mati. Kalau hidup bikin dosa di kampung. Dosanya setinggi gunung sabrak-abrak ya nggak ibu? Iya, Pak. Najis gue nyentuh mayatnya. Soalnya dosanya banyak banget. Lo bukannya kejam tapi juga jolim. Sebel gue sama lo. Dia kira nyawa bisa dibeli dengan duit dia yang segunung. Sekarang lu mampus lu. Mau ngapain lagi lu? Bawa tuh duit lu ke neraka. Ayo, tinggal. Yang berdua yang jaga. Rasain dia lu Markum. Sakit dia lu. Emang enak diinjek kuda? Ibu-ibu dan bapak-bapak ini gimana sih? Masa begitu memperlakukan orang sudah meninggal? Bukannya didoakan, malah dicaci maki. Kasihan kan jenazahnya. Biarin aja Pak Pri. Masa hidupnya nggak pernah kasihan sama orang. Ya enggak, Bu? Betul. Jangan-jangan iko hukum karma untuk si Markum. Selama kezalimannya di atas dunia. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak ini. Yang berhak menghukum itu hanya Allah. Kita manusia itu wajib untuk mengurus jenazahnya. Apa yang dikatakan ibu saya benar. Sebagai sesama muslim yang beriman, kita wajib menolong jenazah ini.
Jangan hanya karena rasa dendam dan benci kita melupakan kewajiban kita sama manusia. Ayo, mari kita bantu. Akhirnya warga juga yang nolong. Ayo bantu. Kita juga. Pada pelit-pelit banget sih sama bantuan. Bukan pelit, apa salahnya sih? Kan dapat pahala. Nggak bawa apa yang dapat pahala. Oh, gue suka tuh lo. Kok belum masuk sih? Ayo dong, temenin Tica masuk. Tica udah pakai kostum nih, pink-pink nih. Ah, oga, najis gue masuk ke situ. Masih untung gue mau kemari. Kalau si Marco melihat gue, bisa berdiri mayatnya. Sekarang memberon, yang penting kita masuk aja. Ah, oga. Ntar gue suruh tahlilan lagi, gue gak bisa baca apa-apaan. Orang gue kemari cuman pengen numpang makan sama ngerokok. Ini rokok Bang Baron. Makanannya mana? Nggak ada, Bang. Mana coba? Rokok kretek, Bang. Rokok apaan nih? Rokok kayak... Sini minumnya. La ilaha illallah. 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 Bang Marco, kenapa abang pergi secepat ini, Bang? Sebelum abang sempat bertobat. Padahal Nur pernah menyuruh abang untuk insaf dan tidak berbuat jalim lagi. Tapi kenapa abang gak mau dengar, Bang? Sekarang abang meninggal. Nur takut, Bang. Abang akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Nur, kamu harus tabah. Ini semua sudah kehendak Allah. Pasti ada rencana yang lebih baik di balik semua ini. Kamu harus menerimanya dengan pasrah dan ikhlas. Terima kasih, ibu-ibu, bapak-bapak yang udah mau melayat suami saya. Walaupun saya tahu semasa hidupnya Bang Markum terlalu banyak berbuat kejaliman. Markum, akhirnya saat-saat yang aku tunggu datang juga. Kamu mati, dan aku mendapatkan hartamu. Aku tidak akan berbagi, walau dengan istrimu sekalipun. Dasar laki-laki tolol. Kamu lihat saja sandiwara yang akan aku mainkan. Sandiwara dimulai. Kenapa Bang pergi meninggalkan saya? Kenapa Bang? Kenapa Bang pergi sebelum melihat anak kita? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu menangisi jasad suami saya? Saya isi keduanya Bang Markum. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin. Bang Markum nggak mungkin kawin lagi. Kalau Anda tidak percaya, saya ada bukti surat nikahnya. Ini. Astagfirullahaladzim. Apa yang sering dilakukan kucing itu?
Kelihatannya kucing itu marah, Pak Ustadz. Tapi marah sama siapa? Mayat Markum dilompatin kucing. Ini apa-apaan sih, Le? Mayatnya hidup lagi, Bang. Mayat hidup lagi. Iya, gue tahu. Lu kata gue berani. Ini pasti gara-gara tuh Cuking alias kucing. Kalau sampai tuh Cuking kita nggak dapetin, pasti mayat marhum kagak bisa balik lagi. Bardi, dari mana kamu mendapatkan cerita tahyul seperti itu? Itu semua bohong besar, kamu tahu nggak? Kamu hati-hati, Bardi. Kamu kalau karang cerita, nanti bisa mengakibatkan keresahan warga. Ah, yang bohong siapa sih? Kalau gue bohong, lo gebukin aja nasi gembel. Udah deh, daripada kita ngebacot. Nih, kita cari tuh kucing. Bang, apa yang terjadi sama Abang? Astagfirullahaladzim. Cobaan apa lagi yang kau berikan padaku? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'udhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi ismihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bang, kok rumah saya digembok, Bang? Ini bukan rumah lo, tapi rumah gue. Kalau lo mau tinggal di sini, lo mesti bayar dulu tunggakan lo. Tapi kan, Bang, jatuh temponya baru besok. Kok Abang udah nagih sih, Bang? Urusan gue. Gue mau datang sekarang kek, besok kek, terserah gue. Pokoknya lo mesti bayar sekarang juga. Kalau lu kagak punya duit, itu lu buka gelang, itu jam ame anting-anting lu, Tapi kalau lu kagak mau, terpaksa. Malam ini lu ame anak lu silakan tidur di bawah kolong jembatan. Kalau buat Neng, seumur hidup di sini juga kagak kenapa-napa, kagak bayar. Asal ada satu syarat, Neng mesti kawin sama Abang dan siap jadi bini simpenan Abang. Bagaimana, Neng? Bagaimana? Jangan kurang ajar ya, Bang. Biarpun saya orang miskin dan seorang janda, saya masih punya harga diri. Kurang ajar. Berani lu gampar gue? Janda kagak tahu diri. Berapa sih harga diri lo? Berapa? Gue beli. Dasar laki-laki nggak tahu diri, tua bangka. Diam lo. Janda kagak tahu diuntung. Sekarang juga gue minta lo keluar dari rumah gue. Keluar! Saya nggak terima. Saya menuntut keadilan dari Allah. Apa bakalan dikutuk? Dikutuk! Udah, keluar! Cepat keluar! Gak! Keluar! Gua tunjuk keluar lo! Keluar! Gak! Keluar! Atas nama suami saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya agar jangan ada dendam lagi. Saya mohon dengan sangat. Apa? Enak aja kita suruh maafin Bang Markum. Nggak bisa. Ya nggak, Ibu-Ibu? Kagak ikhlas. Enak aja. Apa, Mbah? Saya mesti menculik mayatnya. Ya, hanya itu satu-satunya cara untuk mendapatkan keinginanmu. Dan kamu harus melaksanakannya malam ini juga.
Tapi bagaimana caranya, Mbah? Sebarkan bubuk ini di depan rumahnya. Lalu baca mantra-mantra yang ada di kertas ini. Maka orang yang ada di dalam rumah itu akan langsung tertidur. Dan kamu bisa langsung beraksi untuk menculik jenazah si Markum. Saya permisi dulu, Mbah. Ya. Wahai penghuni kegelapan, buatlah orang-orang bodoh itu supaya tertidur. Lakukanlah, lakukanlah. Pra, kok kita kebagian apes melulu sih, Pra? Nungguin mayat aja. Mana mayatnya bangun lagi, Pra? Jadi takut, Pra. Udah deh, Doi. Emang nasib kita ketiban apes aja, Doi. Mau diapain, ini kan udah tugas, Doi. Emang beginilah, Doi, nasib kita, Doi. Pak, gua ngantuk, Pak. Lo ngantuk, Doi. Cepat ambil mayatnya. Orang-orang bodoh itu sudah tidur. Ada apa? Mayatnya Bang Markum hilang, Bang. Hilang bagaimana? Don, ini gimana ceritanya kok bisa hilang? Bukannya kalian berdua bersama warga semalaman menunggu jenazahnya? Saya juga nggak tahu, Bang. Pokoknya pas kejadian, saya seperti disirep, Bang. Iya, Pra. Bener, Bang Yoyo. Kita semua ketiduran. Pas melek, tahu-tahu jenazah Bang Markum udah kagak ada, Bang Yoyo. Ya, Doi. Kenapa ini begini, Bang? Yo, tolong, Yo. Apa yang harus saya perbuat, Yo? Supaya mayat Bang Markum ditemuin, Yo. Ini nggak adil. Saya tahu banyak dosa yang diperbuat sama Bang Markum. Tapi mayat Bang Markum harus ditemuin, Yo. Dia harus dikuburin secara layak. Bagaimana mungkin seorang jenazah bisa hilang di rumahnya sendiri? Nur, tenang, Nur. Kamu jangan panik. Biar Yoyo dan warga yang mengurusnya. Kamu istirahat ya. Yo, kamu urus ya, Nak ya. Lu pada kagak percaya sih omongan gue, ya? Bener kan gue kata? Nah, mayatnya si Markum bakal gentayangan lagi kalau sampai tuh kucing kagak kita temuin. Dia tinggal tunggu malamnya aja. Bardi, ini kondisi lagi kacau. Jangan kamu tambah keruh suasana dengan karangan cerita kamu itu. Sepanjang pengetahuan saya, orang yang sudah meninggal nggak akan mungkin bisa bangkit atau hidup lagi. Allah sudah menyiapkan tempat untuk orang yang sudah meninggal di alam sana. Sok tahu lo, emang lo pernah mati? Yang arang siapa? Nih, kalau lo kagak percaya omongan gue, gue berani ya, kita disambar geledek bareng-bareng kalau gue bohong. Tuh mayat Markum bakal hidup lagi. Lagu-laguan
Ceramahnya udah ke Ustadz aja ceramah mulu. Ntar lo lihat omongan gue. Dengar deh, Pak. Aku nggak asing deh, Pak, suara ini, Pak. Iya, suara andong Pak Markum. Itu seperti kelenengan sadunya Pak Markum. Iya, Bu. Ayo kita lihat yuk. Iya. Kayak suara kelenengan sadunya Pak Markum. Iya kali, Bu, ya. Seperti suara kelenengan sado. Apa ya, Bu? Iya ya, Bu. Seperti suara sadonya si Markum kalau mau nagih uang kontrakan ya, Bu. Iya, Pak. Iya. Bener. Iya, Bu. Pocong, Bu. Pocong. Ayo masuk, Bu, masuk. Pocong. Anterin ya? Iya, beres. Hah? Japra, Odon, lu minum jamu apa sih, Bonaga? Udah enggak. Itu kan sadonya Bang Markum. Jangan-jangan itu setannya Bang Markum. Kabur aja. Bapak, ibu, nggak salah lagi. Ini yang namanya banyak dosa. Arwah Pak Marhum nggak diterima, jadi nakut-nakutin kita. Dia yang zalim, dia yang mau balas dendam. Mestinya kita dong. Kalau tahu begini, kemarin kagak usah kita maafin dia. Nuria, lu selama hidupnya si Markum apa kagak pernah nasihatin dia? Laki lu tuh iblis. Lu tahu kagak apa yang udah diperbuat sama dia? Tahu nggak sih lo? Jangan nangis lo. Lo mesti tanggung jawab. Cari tuh kucing hitam sampai dapat. Biar si Markum balik lagi. Terus kita kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak perlu repot-repot cari kucingnya. Kucingnya sudah saya temukan dan sudah saya bawa. Sekarang bapak ibu coba perhatikan. Tolong. Ini kucing biasa. Jadi itu semua tahyul. Cerita itu tahyul. Pak, ayo Pak. Berhenti! Tahan, Pak. Bang. Ampun, Bang. Aduh, pelan-pelan dong. Jadi lu pocongnya, dasar muksin, dasar lu yang menjadi pocongnya. Oke, gila lo, ternyata lu bengkeroknya. Hampir aja gue mati ketakutan. Gua tebas jual pakai gini lo. Jangan lo. Bang, bukan ayah ada yang nyuruh, Bang. Siapa yang menyuruh kamu? Kamu sudah meneror warga dengan perbuatan hina seperti ini. Siapa yang menyuruh kamu? Pak, tenang Pak. Kita nggak perlu repot-repot mencari siapa pelakunya. Karena pelakunya ada di sini. Nita, ampun, jangan sakiti saya. Saya mohon. Tega-teganya kamu memfitnah dan mencemarkan nama baik Bang Markum. Saya hanya ingin balas dendam pada Bang Markum. Saya sakit hati karena dia menikahkan saya di bawah tangan. Dan dia meninggalkan saya dalam keadaan hamil. Saya pikir
saya bisa membuat Bu Nuria keluar dari rumah ini dan mendapatkan harta Bang Markun. Tapi kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya di mata hukum. Ayo cepat yuk, bawa aja. Ayo Pak, kita bawa. Ayo. Udah, turun. Ayo turun. Ntaran ngapain ke jendela lo? Udah kayak maling aja sih nutup pintu. Banyak sangat. Ampun bang. Ampun lo. Kalau orang ketemu aja ampun lo. Jangan